Halo semuanya, kembali lagi di channel saya yang kembali membahas mengenai mobil listrik. Jadi pertanyaan paling mendasar dari mobil listrik ini bagi saya itu adalah penghematan yang kita dapatkan selama penggunaan mobil listrik ini sebenarnya terbayar tidak dengan 8 tahun setelah pemakaian, atau jangan-jangan di tahun ke-8 biaya yang kita keluarkan akan jadi lebih besar, karena informasinya bahwa mobil listrik ini 50% biaya bahan untuk membuat satu mobil listrik itu dibutuhkan, sekitar 50% adalah baterai. Sehingga bila nanti misalkan kejadian pada tahun ke-8 kita harus mengganti beberapa komponen, yaitu terutama tentang komponen baterainya, jangan-jangan lebih mahal biayanya dibandingkan penghematan kita selama 8 tahun. Nah, kenapa 8 tahun? Sesuai dengan klaim dari Wuling dan Hyundai juga, bahwa mereka mengklaim baterai ini bisa mencapai garansi adalah mencapai 8 tahun atau 120.000 km, mana yang tercapai terlebih dahulu, atau sekitar 15.000 per tahun. Kira-kira kalau penggunaan 25 hari kerja, artinya sekitar 50-60 km per hari rata-rata. Nah, itu yang menjadi basic dasar perhitungannya yang akan kita bandingkan dengan mobil. Misalkan kita membeli baru, bukan membeli second ya. Kalau membeli second ya jangan ditanya, pasti banyak yang lebih murah, karena yang di harga 100 sampai 120 juta juga banyak. Artinya penghematannya akan tidak signifikan. Tetapi sebagai mobil kedua, kalau kita membeli, misalkan kita bandingkan dengan harga Avanza yang saat ini juga sudah mencapai, atau Expander atau teman-teman Stargazer sudah mencapai harga hampir 300 juta sebagai mobil kedua, dan harus menggunakan Pertamax untuk kedepannya, dan juga Agya yang saat ini mungkin salah satu mobil yang salah satu mobil yang bisa masih menggunakan Pertalite, karena dari ketentuannya adalah di bawah 1400 cc sesuai ketentuan dari pemerintah yang akan kedepannya diterapkan. Nah, kedua mobil ini yang akan menjadi acuan bagi saya sebagai mobil kedua atau operasional harian mobil kedua, karena pasti kebanyakan kalau orang Indonesia itu pengennya kalau sudah mobil pertama itu pasti kalau sudah punya Innova gitu misalkan, kemudian mobil keduanya inginnya sebagai operasional harian ganjil genap. Nah, tadi di bawahnya itu, di bawah harga mobil pertamanya. Nah, kira-kira seperti itu, dan rata-rata yang akan saya ambil datanya sesuai dengan klaim dari Wuling ya. Kalau di orang Jakarta itu biasanya menempuh perjalanan dari, misalkan dari Bekasi ke Jakarta aja sekitar 30 kilo, atau ke Depok itu sekitar 30 lebih mungkin. Jadi bisa PP kalau menggunakan mobil sekitar 60 sampai 70 km setiap harinya. Bahkan beberapa teman saya ada yang dari Bogor itu menempuh jarak total 120 km setiap harinya. Tapi ya kita tidak mengambil data tersebut, artinya kalau semakin jauh jarak tempuhnya, tentu biaya operasionalnya di mobil BBM ini akan jadi lebih mahal dan akan signifikan sekali. Jadi saya ambil di rentang 50 sampai 60, anggap saja 60 km lah untuk kendaraan operasionalnya. Oke, kita masuk ke materi perhitungannya di Excel yang sudah saya buat. Silakan bisa disimak untuk hal tersebut. Jadi sesuai garansi dari Wuling bahwa jaraknya adalah 120.000 km atau 8 tahun. Jadi mana yang tercapai terlebih dahulu atau sekitar 15 km per tahun. Data lainnya yaitu bahwa kita tahu bahwa diskon 30% ini juga bisa kita dapatkan bila kita mempunyai charging station di rumah dan melakukan pengecasan di atas pukul 22. Itu ada diskon sekitar 30%. Jadi misalkan kita punya listrik 1.600 rupiah per kWh, artinya
bila dikasih diskon 30% maka sekitar Rp1.000 per kWh. Ini tentunya harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di PLN, dan kalau nggak salah terkoneksi juga dengan charge in atau PLN Mobile. Untuk detailnya mungkin bisa kontak langsung ke PLN untuk hal tersebut. Tapi untuk perhitungan kali ini saya lebih menghitung dengan menggunakan biaya charging di SPKLU. Saya tinggal di apartemen, sehingga untuk melakukan pengecasan di apartemen itu sampai saat ini belum memungkinkan karena belum adanya kerjasama apartemen dengan pihak dari Wuling ataupun dari pihak PLN. Nah, di sini juga ada pertimbangan koefisien losses. Losses ini dalam arti bahwa bila tidak sesuai dengan klaim dari Wuling, misalkan kalau dari Wuling itu kan 300 km untuk dari kondisi 100% sampai 0%. Nah, konsumsinya itu kan sekitar 11,24 kalau dicari dari 300 dibagi dengan kapasitas baterai, yaitu 26,7 sesuai dari klaim Wuling. Nah, nanti jadi kalau misalkan klaim Wuling ini tidak sesuai, misalkan terjadinya boros di penggunaan selama kita penggunaannya, makanya kita perlu perhitungan juga untuk hal tersebut. Kemudian untuk rata-rata pemakaian, khususnya di Jakarta, kalau di daerah mungkin bisa lebih kecil nilainya, makanya simulasi ini lebih ke arah untuk pengguna di Jakarta. Jadi jarak tempuh rata-rata orang yang tinggal di Jakarta itu sekitar 60 km untuk pulang pergi selama dia berangkat kerja. Artinya seperti misalkan di Jakarta, dari Jakarta ke Bekasi itu, kalau saya pernah jalani waktu saya masih awal-awal di Jakarta itu sekitar 30 km. Dan angka 60 km ini menurut saya ya masih masuk akal lah. Walaupun kalau misalkan 15.000 km per tahun itu dibagi dengan 25 hari kerja dan 12 bulan, artinya didapatkan angka di 50 km per hari. Tapi ya kita anggap di 60 karena kebiasaan orang di Jakarta start angka tersebut. Nah, dari data-data ini kita juga menggunakan Avanza. Untuk Avanza dan Agya, kenapa dipilih dua mobil tersebut? Karena di Jakarta ini, bukan di Jakarta ya, tapi di Indonesia ini mayoritas pengguna mobil penjualan tertinggi itu di mobil-mobil dengan karakter seperti Avanza dan Agya. Ya kurang lebih konsumsi bahan bakarnya sebenarnya yang kita ambil, bukan mereknya. Jadi bisa aja punyanya Xenia atau punyanya Expander yang baru. Mungkin kalau nggak salah Expander ada Stargazer juga. Mungkin kalau Stargazer biaya operasionalnya bisa lebih hemat katanya kalau di dalam kota gini. Ya kurang lebih lah, saya ambil data-data yang seperti itu. Nah, satu lagi perbandingannya di sini adalah satu mobil hybrid, yaitu Nissan Kick e-Power. Saya juga ingin tahu lebih masuk akal yang mana untuk biaya penggunaan konsumsi bahan bakarnya. Nah, untuk itu sesuai dengan klaim dari Wuling bahwa didapatkan 300 km per 26,7 kWh. Di buku manual Wuling juga ada nilai tersebut 26,7 kWh, sehingga bila dibagi dengan 60 dibagi 11,24 didapatkan 5,34 kWh per hari yang dibutuhkan, sehingga konsumsi per hari sekitar Rp13.350 per harinya. Nah, untuk asumsi hari kerjanya 25 hari kerja, saya dapat 333.000 dengan biaya setahun sekitar 4 juta. Nah, pajak kendaraan ini memang belum keluar dari Wuling, tetapi estimasinya untuk long range itu sekitar 500.000 kurang lebih ya. Kalau short range mungkin lebih murah lagi, sekitar 300.000.
rupiah per tahun. Nah, total biaya setahun didapatkan 4.505.000. Nah, harga mobilnya sendiri adalah di angka 295 juta. Nah, kenapa juga kita pilih dengan untuk Avanza dan Agya ini, bahwa Avanza tentunya kita ambil yang 1500 cc, otomatis kalau menurut peraturan pemerintah bahwa pengguna Pertamax dimulai dari paling tinggi adalah 1400 cc. Dan kenapa dipilih Agya juga karena masih diperbolehkan untuk menggunakan Pertalite. Nah, untuk konsumsinya bahan bakar di dalam kota, saya anggap di dalam kota karena Wuling REV ini akan banyak beroperasi di kota, maka saya ambil rata-rata di 10 km per liter. Untuk Agyanya di 17 km per liter. Ya, kalau ada data lain, saya ambil dari internet, mungkin ada data lain yang bisa lebih representatif, bisa mungkin dari pengalaman atau dari harian kalian bisa melakukan perhitungan sendiri. Ini saya dapat data dari internet, sehingga satu hari untuk 60 km itu didapat sekitar 6 liter untuk Avanza dan Agya di 3,55. Oh ya, untuk Nissan Kicks E-Power ini juga sama, nilainya ada 21 km per liter, sehingga perharinya didapatkan angka 2,86. Maka didapatkan juga biaya per hari seperti tadi, di Wuling juga biaya per hari 83.400. Kalau yang 6 liter ini dikalikan dengan 13.900, kalau yang 3,55 ini dikalikan dengan 10.000 Pertalite. Kita juga sudah mengacu ya ke harga Pertamax yang terbaru, karena ada penurunan sebesar Rp600 hari ini atau beberapa hari yang lalu ya, awal bulan Oktober 2022. Saya didapatkan konsumsi bahan bakarnya di 2.085.000 satu bulan dan 887.000 untuk Agya dan Nissan Kicks E-Power di 900-an, hampir 1 juta. Maka biaya dalam 1 tahun didapatkan 25 juta dengan 10 juta dan 11 juta. Lumayan ya, 25 juta dalam 1 tahun kita bisa melakukan penghematan. Untuk pajak kendaraannya sendiri dari internet tahun 2022 3.465.500, 2.100.000 dan 4,5 juta. Total biaya 1 tahun didapatkan juga seperti angka tersebut. Dan perbedaan biaya dalam 1 tahun ini adalah angka 28 juta ini dikurangi dengan 4,5 juta, sehingga dapat 23.900. Dan ini 12 juta dikurangi 4,5 dapat 8 juta. Nah, bagaimana kalau dikalikan selama 8 tahun? Yaitu didapat angka 191, 66, dan 95. Nah, isu utama dari Wuling REV ini adalah di baterai. Seperti yang banyak diinformasikan di media juga, bahwa 50% dari komponen yang termahal di satu mobil listrik itu adalah di baterainya. Sehingga bila kita melihat angka tersebut dengan nilai investasi yang sama, yang kurang lebih sama di Avanza, artinya nilai 191 ini sudah lebih dari 50%. Memang banyak faktor-faktor yang kita tidak perhitungkan untuk hal ini ya, untuk menyederhanakan perhitungan, karena banyak sekali, misalkan inflasi, harga naik turunnya Pertamax dan Pertalite, dan mungkin juga kenaikan TDL. Tapi menurut saya tarif dasar listrik itu tidak akan menjadi sama dengan harga Pertamax atau Pertalite, karena gimana pun efisiensi energi saat membangkitkan suatu bahan bakar itu pasti akan lebih murah di tarif dasar listriknya PLN dibandingkan dengan kita membakar mobil dengan BBM. Karena bisa kita tahu bahwa batu bara itu kenapa dipilih untuk membangkitkan listrik daripada kita menggunakan BBM itu ya, karena batu bara itu jauh lebih murah biaya operasionalnya per kilowatt hour gitu, untuk membangkitkan per kilowatt hour. Kalau nggak salah bisa di angka under Rp1.000 lah per kilowatt hour, dibandingkan dengan BBM mungkin bisa di 2.200-an lebih per kilowatt hour. Seperti PLTD ya, pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, balik lagi ke penghematan angka ini, kalau kita bercermin dengan 50% dengan jarak sekian, maka 50%-nya ini sudah bisa menggantikan baterai di angka 8 tahun. Itu pun juga klaimnya bahwa sebenarnya
di tahun ke-8 itu kita masih punya kapasitas baterai itu di 80%. Artinya kalau masih 80% kita tidak perlu melakukan penggantian. Ya ini kan juga saya anggap bahwa semua penggantian di dalam satu baterai langsung seluruh satu mobil. Nah, ini yang mendasari kenapa kalau kita beli Avanza ya lebih masuk akal ya daripada kita menggunakan maksud saya lebih masuk akal kita membeli Wuling daripada membeli Avanza karena dapat penghematan sekitar hampir 200 juta. Nah, berbeda dengan Agya. Di Agya ini ternyata penghematannya hanya 66 juta selama 8 tahun. Nilainya sangat kecil, bahkan kalau dibandingkan dengan investasi harga mobil terdapat minus ini, harga sekitar 48 juta. Artinya kita terlalu besar nilai investasinya. Tetapi balik lagi bahwa saya tekankan Wuling REV ini didesain bukan untuk keluar kota. Artinya memang dari awal Wuling ini lebih diutamakan untuk sebagai mobil pembelian yang kedua, bukan mobil utama seperti misalkan kita punya Avanza, artinya kita bisa keluar kota dan sebagainya. Nah, kenapa orang membeli Wuling REV ini? Ya karena kalau di Jakarta selain operasionalnya lebih murah, tentunya juga menghindari ganjil genap. Memang bisa kita punya dua mobil, artinya kedua mobil ini juga operasionalnya kan pasti kalau setiap hari pasti harus gantian antara yang mobil pertama dan kedua. Beda dengan Wuling, tiap hari kita bisa pakai, kita bisa menghindari ganjil genap. Ukurannya juga compact, jadi kalau masuk ke area-area yang kecil juga nyaman, masih bisa, maksudnya tuh jalan-jalan kecil. Nah, itu yang diunggulkan dari mobil Wuling ini dibandingkan kita memakai mobil Avanza. Nah, entah dengan Agya ya, itu juga masih rancu karena pilihannya ada dua. Kalau misalkan sampai Pertalite hilang ya itu juga jadi pertanyaan apakah nilai ini juga signifikan. Kalau kita hitung secara kasar ya memang tetap saja tidak lebih murah karena konsumsinya ini sangat-sangat kecil nih, bisa 17. Apakah ini benar nilai ini? Ya monggo yang punya Agya bisa berkomentar, atau mungkin jadi 21 maka nilainya juga lebih ini lagi, lebih investasinya tidak lebih baik beli Agya daripada beli Wuling. Nah, beda dengan Nissan Kick e-Power ini ya. Ini nih saya juga hanya menampilkan untuk perbandingan bahwa ternyata hybrid ini juga walaupun murah tetapi biaya investasinya juga lumayan tinggi untuk saat ini karena mobilnya mobil besar, hampir seperti Avanza lah harus, kalau nggak salah ya. Ya mungkin nilainya akan jadi masih sebesar ini. Mungkin kalau mobilnya lebih kecil lagi ya lumayan lah, tapi rasanya sih jauh sih, harganya masih jauh. Jadi saya nggak terlalu banyak bahas mengenai hal tersebut. Nah, ada beberapa temuan yang saya dapatkan bahwa ternyata pada saat kita di dalam kota untuk jarak untuk kondisi penuh dari 26,7 kWh baterainya, kapasitas baterainya, ternyata di dalam kota ini bisa jadi lebih boros, mungkin sekitar 0,7. Jadi koefisiennya menjadi turun di 0,7. Nah, kalau di 0,7 pun tetap terjadi penghematan nggak terlalu berbeda jauh, bahwa hematnya cukup lumayan, 178 masih lebih besar. Angka ini 178-nya ini masih lebih besar dari 50% yang seperti saya infokan sebelumnya. Nah, apalagi pada saat pengecasan ternyata saya juga temukan bahwa adanya losses, misalkan 0 sampai 100% itu kan pengecasan adalah 26,7 kWh gitu yang dihasilkan ya. Kalau dikalikan ternyata ada losses sekitar 10%. Jadi artinya kalau kita mengecas mendapatkan angka 26,7 untuk memenuhi baterai dari 0 sampai 100%, itu ada 10% losses. Selain ada losses itu berarti ada losses kendaraan yang nilainya bisa mencapai losses pada saat pengecasan, maksudnya nilainya bisa mencapai di koefisien lossesnya di 0,6 karena di dalam kota. Tapi kalau penggunaannya banyak di luar kota, angka ini sebenarnya tidak enggak 0,7 juga. Nah, tapi tetap saja bahwa nilainya tetap di terhadap penghematan ini tetap lumayan besar, 170 juta. Artinya losses sebesar ini pun masih mendapatkan penghematan yang lumayan. Nah,
kalau saya sih bilang mungkin di angka 0,8 karena kemungkinan masih dilakukan perjalanan yang cukup misalkan agak penghematan lah daripada misalkan dimasuk dalam tol itu kan kalau nggak macet berarti ininya lebih baik jarak tempuhnya hampir sesuai dengan Wuling REV ini. Nah apalagi kalau ini bisa mencapai satu harinya 80 km artinya penghematannya 237 juta yang kita dapatkan. Ya kurang lebih inilah simulasi yang bisa kita lakukan dan dari awal sebelum melakukan pembelian apakah worth it kita membeli Wuling REV ini atau kita cukup membeli mobil kedua ini dalam bentuk Avanza atau Agya. Itu pilihan ke masing-masing, tapi inilah dasar kami menghitung kenapa kita tetap memilih Wuling REV ini. Selain kalau saya sih yang minor-minor ya, bahwa ini lebih go green, ya betul lah gitu, walaupun tidak 100% ya, 100% go green dan sebagainya, yang pertimbangan lain termasuk ganjil genap. Ganjil genap itu kalau mobilnya tidak sesuai dengan plat nomornya di hari yang ganjil itu muternya bisa setengah mati gitu. Untuk mengantarkan anak kita bisa membutuhkan waktu yang lebih lama, jarak yang lebih jauh, artinya pemborosan yang ada di situ. Nah, inilah yang menjadi dasar kami membeli mobil Wuling REV ini. Oke, itu tadi ada simulasi dari perhitungan yang saya lakukan sebelum membeli Wuling REV. Jadi ternyata setelah 8 tahun kita bisa menghemat walaupun kita menggunakan SPKL dari sebesar Rp2.500 dan adanya faktor losses 0,7 yang setelah saya tahu, setelah saya punya, ternyata masih biayanya masih di atas biaya penghematannya lebih dari 50% dari yang harga mobil saat ini. Jadi menurut saya worth it. Ya memang banyak faktor yang saya hilangkan, misalkan inflasi, kemudian bila kita bahan bakar bagaimana dan sebagainya lah, untuk menyederhanakan perhitungan sehingga ya tidak tepat banget, tapi ya minimal punya gambaran seperti ini loh penghematannya. Dan itu yang namanya kita memprediksi. Ya semoga kedepannya juga mobil listrik ini lebih masuk akal harganya, ya siapa tahu bisa dengan harga dengan Agya kita dapatkan fitur seperti Wuling atau mungkin lebih, mungkin ya kita lihat saja ke depan. Yang penting yang jelas mobil listrik ini menarik, bahwa suaranya senyap, bentuknya lucu, dan yang jelas go green, lebih go green, pasti lebih go green. Karena bahan bakar minyak itu efisiensinya itu paling rendah dibandingkan dengan kendaraan mobil berbahan bakar minyak. Itu efisiensinya lebih rendah paling rendah dibandingkan dengan kita menggunakan batu bara. Walaupun ya batu bara tidak 100% bersih, tetapi untuk membangkitkan rupiah per kWh itu batu bara lebih murah daripada bahan bakar minyak saat ini ya, untuk kondisi saat ini. Makanya PLN itu alergi sekali dengan diesel karena biaya untuk membangkitkan per kWh itu jauh lebih mahal. Nah makanya nggak mungkin juga, mungkin di next video saya akan sedikit jelaskan mengenai hal tersebut, tentang harga listrik ini apakah akan menembus juga dengan harga BBM gitu. Oke, kira-kira begitu saja video kali ini. See you di video selanjutnya.